coba sampai 10.45 ya. Simon Stefani Abian. Nicholas, Ya, Kak. sudah sampai nomor berapa? 65. 65. Oke, sampai 10.45 ya, satu baru saya bahas ya. Yang bingung ditandain dulu.
lagi pada mengerjakan. Abian Ya Kak, sudah sampai nomor berapa? nomor 64 Kak. Nomor Simon Udah sampai berapa? 73. ya. Ini sudah sampai nomor berapa? Kita bahas yuk. Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Ya Kak. Nomor 61. 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4. Nah, ini kerjakan dulu yang di dalam hurufnya. Berarti 1 kali 2/3 dikurang 1/4 dengan 1/5 akan penyebutnya yaitu 12. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8 kurangi 3 sama dengan 1/5 dikali 5/12. Nah, 5-nya kita coret, hasilnya jadinya 1/12. Jawabannya B. Simon benar? Bener Kak. Kelas? Benar, Kak. Abian? Bener Kak. Stephanie? Benar, Kak. Saya nomor 61 ya. Kita langsung lanjut ke nomor 62. Untuk X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 3, hasil perkalian X kuadrat plus 3X per 4X min 8 oleh 4 min 2X per X plus 3 adalah X kuadrat plus 3X per 4X min 8 dikali 4 min 2X per X plus 3. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat plus 3X kalau difaktorkan gimana, Nicholas? X kuadrat plus 3X faktornya adalah X X kali X plus 3. Oke. Per 4X min 8 kalau dikeluarkan 4-nya sisanya X Min 2. Min 2 dikali 4 min 2X kalau dikeluarkan minus 2 sisanya 2 min X. Min 2 plus X. plus X. Maka saya bikin X min 2 per X plus 3. Sama kita coret X plus 3 sama X plus 3, X min 2 dengan X min 2, lalu ada min 2 dengan 4, hasil dari 2 yang di bawah, maka hasilnya adalah min X per 2 atau min setengah. Jawabannya B. Stephanie benar? Benar, Kak. Kelas? Benar, Kak, benar. Nah, Simon? benar. Abian?
Bener, Kak. Bisa ya nomor 62. Kita lanjut ke 63. 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4020 dikurang 5 pangkat 4016. Berapa jawabannya? 25. Berapa? 25. 25. Hanya difaktorkan ya. Memfaktorkannya adalah keluarkan pangkat yang kecil. Yang bagian atas yaitu 5 pangkat 4018. 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat berapa biar hasilnya 5 pangkat 4022. 5 pangkat 5 pangkat 4. 4. Kurangi 5 pangkat 4018 dikali berapa biar hasilnya 5 pangkat 4018. Dikali 1. bagian yang bawah pun sama. Keluarkan pangkat yang kecil yaitu 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 karena hasilnya 5 pangkat 4020 dikurangi 1. Pangkat 4 dan 1-nya kita coret. Pangkat kalau dibagi pangkatnya Dikurang. 4018 dikurang 4000 dan 5 pangkat 2 sama dengan 20. Jawabannya yang E. Ya, nomor 63 ya. Lanjut 64. Bentuk akar 12 plus 2 akar 27 dapat diubah menjadi, ada yang tahu jawabannya yang mana? Apian? Sudah 64? Saya Kak. E. Iya. Kelas? D, Kak. E. Simon? D, 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 D. D. E. Akar 12 plus 2 akar 27. Nah, ini konsepnya kalau misalkan ada akar A plus B ditambah atau dikurang 2 kali akar AB, itu hasilnya adalah akar A plus minus akar B. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Artinya kita cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 27, kalau ditambah 12. Berapakah bilangan itu? Kalau dikali 27, kalau ditambah 12, maka dapatnya adalah 9 tambah 3 ditambah 2 akar 9 kali 3. Berarti hanya 9, B-nya 3. Sama dengan akar tambah akar 9 itu adalah 3 plus akar 3. Jadi jawabannya yang D. Ini di depannya harus angka 2 ya, harus 2 kali akar. Kalau bukan 2 harus dirubah dulu menjadi 2. Jadi pahami nomor 64? Lanjut, Mon. Apa, Kak? Lanjut. Lanjut apaan? Pertama,
Apa? Nomor 65. Ya, jawabannya benar. Langsung jawabnya aja, Kak. Apa pertanyaan? Berapa jawabannya? Min 12. 12. Oke. Fungsi R didefinisikan oleh R. Ini katanya. R A tanda B tanda D tanda D. Hasilnya adalah min D plus C dibagi B dikurang 2A. Pertanyaannya adalah R 3 tanda 3 tanda 6 tanda 4. Berarti hanya 3, B-nya 3, C-nya 6, D-nya 4. Kita masukkan min D, berarti min 4 ditambah C-nya 6 dibagi min D, berarti min 3 dikurang 2 kali A hanya 3. Kita selesaikan yang pembagiannya dulu, berarti min 4 6 dibagi min 3 minus 2 yang minus 12. Benar nih kelas? Benar. Stephanie? Benar, Kak. Paham ya? 85. Paham, Kak. Sekarang titik di bawah ini yang tidak berada di dalam daerah penyelesaian 4x 3y plus 12 lebih besar 0 adalah yang mana nih? Yang tidak berada dalam daerah penyelesaiannya. Siapa nih jawabannya apa? Belum dijawab, Kak. Belum terjawab. Simon? C. Kelas? Gak ngerti, Kak. Oke. Kalau soal seperti ini, paling mudah tinggal kita uji satu-satu opsinya. Uji satu-satu kebersamaan. Kita misalkan titik A, yaitu 1,5. Kita masukkan ke 4x min 3y plus 12 lebih besar 0. 4 kali 1 dikurang 3 kali 5 ditambah 12 lebih besar dari 0. 4 min 15 plus 12 lebih besar dari 0. 4 min 15 min 11 plus 12 1 lebih besar dari 0. 1 lebih besar dari 0, benar? Benar. Nah, kalau benar, berarti bukan ini jawabannya. Kenapa? Karena yang diminta adalah yang tidak berada. Artinya nanti cari jawaban yang salah. Kita masuk ke option yang B. Option yang B 0,2. Berarti 4 kali 0 dikurang 3 kali 2 ditambah 12 lebih besar dari 0. 0 min 6 plus 12 lebih besar 0. 6 lebih besar 0, benar? Kita coba yang C. Option C yaitu 1 min 1,4. Berarti 4 kali min 1 dikurang 3 kali 4 ditambah 12 lebih besar 0. 4 min 12 plus 12 lebih besar 0. 4 lebih besar dari 0, benar atau salah? Salah. Berarti jawabannya adalah C.
Paham ya, nomor 66 ya? Paham, Kak. Baik, satu-satu aja ke persamaan. Oke, kita lanjut ke nomor 67. Sudah, ini Nicholas, Stephanie? Apa, Kak? Sudah, 66. Udah, Kak. Oke, 67 sekarang. Jika fx ada 3 buah, x plus 3 untuk x kurang dari min 1, x kuadrat plus 2 plus 3 untuk min 1 kurang dari sama dengan 3, dan 20 min x untuk x lebih besar 3, maka f komposisi f berapa jawabannya? Salah sudah? Belum, Kak, nggak ngerti. Ngerti. Stephanie? Belum, Kak. Apa? Belum. Belum. Simon? Belum. Belum. Abian? Ya. Belum, Kak. Sudah belum? Belum. Belum. F komposisi F minus 2. Kita lihat nilai dari minus 2. Minus 2 ada di fungsi yang pertama, kedua, atau ketiga. Masing-masing fungsi punya syaratnya. Yang pertama untuk X kurang dari min 1. Yang kedua untuk min 1 kurang dari X kurang dari 3. Yang ketiga untuk X lebih besar 3. Jadi minus 2 ada di posisi yang X plus 3 ya. Karena di sini X kurang dari min 1, maka ini artinya F komposisi minus 2-nya masukkan ke fungsi yang pertama. Berarti min 2 plus 3. Nyambung sampai sini? Sama dengan F komposisi F min 2 tambah 3, 1. Nah, sekarang 1 ada di fungsi yang keberapa? Fungsi di bagian mana, Nicholas? Dua ya? Kedua. Nah, kita masukkan ke satunya ke fungsi yang kedua. Berarti F dalam kurung 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3. Sama dengan F 1 tambah 2 tambah 3, 6. Nah, sekarang 6 itu berarti ada di untuk X lebih besar 3, yang ketiga ya. Maka tinggal kita masukkan ke fungsi yang bawah, yaitu 20 min 6. Sama dengan 14. Jawabannya yang A. Jadi dilihat nilai X-nya belakang minus 2, maksudnya ke bagian fungsi yang mana, karena di sini ada 3 fungsi dan masing-masing mempunyai syarat untuk nilai X. Jadi pahami nomor 67? Bisa, Kak. Lanjut ya, 68. Diketahui matriks A min 3, 4, X plus 1, min 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai X adalah, apa pengertian matriks singular? Syaratnya gimana?
Determinannya 0. Determinannya 0, betul. Matriks singular. Determinan sama dengan 0. Apa rumus determinan? AD min Admin BC. BC. Oh, kita masukkan. A-nya berarti min 3 dikali min 4 dikurang B-nya 4 dikali C-nya X plus 1 sama dengan 0. 12 min 4X min 4 sama dengan 0. 8 min 4X sama dengan 0. Min 4X sama dengan min 8, maka X-nya sama dengan 4. Jawabannya Depok. Bisa nomor 68? Abian? Bisa, Kak. Nicholas? Bisa, Kak. Kita lanjut. Nomor 69. Tentang peluang. Misalkan A dan B adalah suatu kejadian. Jika diketahui peluang A gabungan B sama dengan 3/4, peluang A komplement sama dengan 2/3, dan peluang A irisan B sama dengan 1/4. Maka peluang B, berapa jawabannya? Ada yang sudah jawab? Stephanie? Belum, Kak. Belum? Simon? A kayaknya, Kak. Nicholas? Belum, Kak. Belum. Abian? Belum, Kak. Tuh. Ini tentang peluang gabungan dua kejadian. Peluang gabungan dua kejadian. Di sini yang diketahui adalah peluang A komplement sama dengan 2/3. Langkah pertamanya, kita cari dulu nilai dari peluang A. Peluang A itu sama dengan 1 dikurang peluang A komplement. Karena peluang itu kalau kejadian pasti 1 ya. Jadi dapatlah peluang A-nya yaitu 1 dikurang 2/3. Sama dengan 1/3. ya. Kemudian kita masuk ke peluang gabungan dua kejadiannya. Apa itu rumusnya? Peluang gabungan dua kejadian yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, sudah ada nilainya semua, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Peluang A gabungan B di soal diketahui 3/4 sama dengan peluang A-nya yang kita dapatkan itu 1/3 ditambah peluang B yang kita cari dikurang peluang A irisan B-nya 1/4. Pindah keluar saja semuanya ke kiri, jadinya 3/4 ditambah 1/4 dikurang 1/3 sama dengan peluang B. 3/4 ditambah 1/4 itu 1. 1 dikurang 1/3 sama dengan peluang B. Berarti peluang B-nya adalah 2/3. 2/3. 2/3.
Jawabannya Depok. Paham ya, nomor 69 ya? Paham, Kak. Sudah, kita lanjutkan. Nomor 70 sekarang. Nah, ini tentang perbandingan. Perbandingan umur Cynthia banding Rosa banding Indah adalah 5:4:6. Jika Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa, maka total usia mereka adalah titik-titik tahun. Berapa jawabannya, Nicholas? Sudah dapat belum? Belum, Kak. Belum, Simon? Belum, Kak. Belum, Abian? Belum, Kak. Belum, Stephanie? 30, Kak. Belum. Oke, kita cek. Perbandingan umur Cynthia banding Rosa banding Indah. Di sini saya singkat pakai depannya saja. S banding R banding I sama dengan 5:4:6. Jika Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa. Nah, di sini yang dilanjutkan yaitu Indah sama Rosa. Maka kita pakai perbandingannya adalah perbandingan Indah dan Rosa. Indah banding Rosa itu berarti sama dengan 6:4. Kemudian katanya Indah itu 4 tahun lebih tua dari Rosa. Itu artinya Indah sama dengan 4 plus R. Berarti 4 plus R per R sama dengan 6/4. Kita kali silang, 6R sama dengan 16 plus 4R. Tidak ruas jadi 2R sama dengan 16. R-nya 8. Jadi Rosa umurnya itu 8 tahun. Nah, karena yang ditanya adalah total usia mereka, kita hitung total perbandingannya. 5, 4, 6. Itu totalnya adalah 15. 5 tambah 4 tambah 6 sama dengan 15. Sedangkan karena yang diketahui si Rosa, maka kita pakainya pembandingnya si Rosa, yaitu 4. Jadi di sini 15/4 dikali umurnya Rosa 8 sama dengan dicoret 15 kali 2 sama dengan 30 tahun. Jawabannya yang A. Berarti kalau yang diketahui Cynthia, berarti pernya ini pembandingnya Cynthia. Itu pun kalau yang diketahui di sini si Indah, maka pakainya pembandingnya si Indah. Oke, bisa dipahami nomor 70? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya ke nomor 71.
Ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak nih. Ade melakukan percobaan dengan menimbang beberapa bola sebagai variabel X. Jika dari hasil menimbang, berat bola tidak pernah lebih dari 261 gram dan tidak pernah kurang dari 239 gram, maka berat bola tersebut dinyatakan dalam bentuk harga mutlak adalah titik gram. Ini sama kayak soal US kalian kemarin. Ada yang sudah menjawab? Berapa jawabannya yang mana? Yang C. Yang C. Ada yang lain? Kenapa yang C? Bola di sini sebagai variabel X. Kalimat selanjutnya katanya berat bola tidak pernah lebih dari 261. Berarti artinya gimana? Berat bola tidak pernah lebih dari 261, berarti X kurang dari sama dengan 261. Kemudian tidak pernah kurang dari 239 gram. Tidak pernah kurang dari 239 gram, artinya berarti X lebih besar dari 239. Nah, ketika keduanya ini kita satukan, maka bentuknya akan menjadi 239 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 261. Ini yang kita dapatkan. Kemudian untuk nilai mutlak sendiri, untuk pertidaksamaannya itu ada dua. Yang pertama, kalau misalkan mutlak AX plus B lebih besar sama dengan C, maka ini akan ada dua jawaban. Yang pertama, AX plus B lebih besar sama dengan C, atau AX plus B kurang dari min C. Yang kedua, mutlak AX plus B kurang dari sama dengan C. Ini penyelesaiannya caranya min C kurang dari AX plus B kurang dari C. Nah, yang kita dapatkan 239 kurang dari X kurang dari 261. Itu bentuk solusinya sama seperti mutlak yang kurang dari. Nah, mutlak yang kurang dari di sini hanya ada dua, yaitu B sama C. Kemudian karena pakai sama dengan, maka sudah terlihat jelas jawabannya di sini di option, yaitu yang C. Yang C, kalau kita buktikan ke pertidaksamaan mutlak ini, nanti akan ketemu. Kita cek, misalkan tadi option yang C adalah mutlak X min 250 kurang dari sama dengan 11. Penyelesaiannya min C, berarti min 11 kurang dari sama dengan X min 250 kurang dari sama dengan 11. Kemudian untuk mendapatkan nilai X yang di tengah, maka minus 250-nya pindah ruas ke kanan dan ke kiri jadi plus. Min 11 tambah 250 jadinya 239 kurang dari X kurang dari 11 tambah 250, 260. Dia akan ketemu sesuai yang diminta di soal. Bisa dipahami nomor 71? Bisa, Kak. Oke.
Sudah? Lanjut. Nicholas, sudah? Udah, Kak. Stephanie? Udah, Kak. Abian? Udah, Kak. Belum? Udah, Kak. Oh, udah. Timon? Udah, Kak. Oke, nomor 72. Perbandingan berbalik nilai. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, maka agar pembangunan gedung selesai tepat waktu, diperlukan pekerja tambahan sebanyak detik bekerja. Berapa jawabannya? Ini soal SMP kelas 8. 100. 100. Yang lain? Sama atau ada yang beda? Sama, Kak. Sama. Ya. Sama, Kak. Oke. Jadi yang pertama 30 hari itu oleh 25 pekerja. Kemudian dikerjakannya selama 20 hari. Lalu setelah itu dihentikan 8 hari. Ini ada cara sebutnya. Misalkan 30 hari targetnya itu sebagai H1, sedangkan pekerjanya yang awal 25 pekerja itu adalah N. Lalu bisa dikerjakan selama 20 hari itu H2 dan dihentikan 8 hari itu H3. Maka cara mencari tambahan pekerja itu bisa dengan cara N dikali H3 dibagi H1 dikurang H2 dikurang H3. Ini sangat cepat untuk semua kasus perbandingan berbalik nilai. Maka di sini kita dapatkan 25 dikali 8 dibagi 30 dikurang 20 dikurang 8. 25 kali 8 berapa, Mon? 200. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jadi boleh pakai cara apapun, hasilnya tetap sama. Bisa dipahami ya? Lanjut nomor 73. Nomor 73, nah ini yang Pak Andi rutin meminum suplemen kesehatan setiap hari. Dalam satu hari, Pak Andi meminum 2 kapsul. Satu botol berisi 50 kapsul. Jika suplemen kesehatan mulai diminum tanggal 20 Februari 2021, maka hari terakhir Pak Andi meminum suplemen tersebut adalah tanggal berapa, Stephanie? 17 bukan, Kak? Apa? 17. 17. Oke, Nicholas? Belum, Kak. Belum. Simon? Iya, Kak, 17. 17. Abian? Belum, Kak. Belum.
Satu botol isinya 50 kapsul. Satu hari minum 2 kapsul. Jadi dari sini satu botol itu butuh berapa hari? Berapa hari? Satu botol isi 50 kapsul. Satu hari diminumnya 2 kapsul. Berarti satu botol akan butuh 25. 25 hari. Ya. Kuncinya di sini nih, 25 hari didapat dari 50 bagi 2 ya. Sekarang pertama minum itu tanggal 20 Februari 2021. 20 Februari 2021. Bulan Februari tahun 2021 sampai tanggal berapa ya? Sampai 28. Sampai 28. Oke, sekarang pertanyaannya dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 28 Februari 2021 ini ada berapa hari? 8. Ada 9 hari. 20-nya dihitung ya. Karena 20-nya Iya. yang pertama. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi ada 9 hari. Nah, yang kita butuhkan 25 hari. Berarti kurang 16 hari itu ada di bulan Maret. Jadi terakhir Pak Andi meminum itu tanggal 16 Maret 2021. Jadi tanggal 20-nya dihitung. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Jadi Stevi tanggal 20-nya nggak dihitung ya? Iya, nggak dihitung. Ya, ada 8 hari. Nah, jatuhnya nanti di tanggal 17. Karena di sini mulai diminum tanggal 20. Jadi dihitung. Oke, cukup. Ketiga. Kita ke nomor 74 tentang statistik. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa. Jadi diketahui pertama itu rata-rata dari 5 siswa sama dengannya 70 dengan median 71 dan modusnya 74. Semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya jangkauan nilai ulangan siswa, Q-nya 14. Ada yang sudah menjawab nomor 74? Abian? Belum, Kak. Belum. Nicholas? Belum, Kak. Belum. Stephanie? Belum, Kak. Belum. Simon? Belum, Kak. Oke. Ada 5 data. Mediannya 71. Median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Kalau modus? Yang paling banyak muncul. Paling banyak muncul. Kira-kira ini pasti datanya sudah berurutan ya?
ada 50 data, 5 data, mediannya itu 71, ada di tengah. Kemudian modusnya 74, artinya modusnya 74-nya lebih dari 1. Berarti ada 2 nilai 74 di sebelah kanan. Artinya yang belum ketahuan nilainya yaitu sebelah 2 data, sebelah kiri, berarti saya misalkan A sama B. Oke, pemisalan datanya nyambung ya, paham ya? Karena datanya pasti berurutan, jadi modusnya itu di sebelah kanannya median, karena mediannya 71. Kemudian diketahui rata-ratanya 70. Nah, kita cari rata-ratanya 70. Berarti A ditambah B ditambah 71 ditambah 74 ditambah 74 dibagi 5 sama dengan 70. A ditambah B ditambah 200 berapa nih? 19 sama dengan 5 kali 70 350. Selanjutnya A tambah B sama dengan 350 kurangi 219 131. Karena tinggal 2 data yang belum diketahui, A tambah B, maka 131-nya kita bagi 2. Jadi kata kuncinya nanti ada di sini, A plus B sama dengan 131. Tetapi karena tinggal 2 data lagi, maka 131 kita bagi 2 menghasilkan 65,5. Nah, karena nilainya itu menggunakan bilangan bulat, nggak pakai koma, di sini ada A sama B, otomatis nilai A lebih kecil daripada nilai B. Sehingga kemungkinannya adalah A-nya 65, berarti B-nya harus 66. Sambung ya, sampai sini ya. A-nya 65, B-nya 66. Kita masukkan ke datanya, maka jadinya 65, 66, 71, 74, 74. Nah, P itu nilai jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Artinya dari sini jangkauannya 74 dikurang 65. Jangkauan sama dengan 74 dikurang 65 sama dengan 9. Nyambung sampai sini? Nyambung nggak? Ini kemungkinan data pertama. Kemudian ada kemungkinan data yang lain. Kalau misalkan B-nya 71 boleh nggak? Kalau B-nya saya minta 71 boleh nggak? Stefani? Kalau B-nya 71 kira-kira boleh? Enggak. Kenapa? Nggak boleh. Nilai B tidak boleh 71 karena kalau B-nya 71 berarti akan ada 2 modus, yaitu 74 sama 71. Sehingga nilai B maksimal yang mungkin berapa? Kemungkinan kedua, nilai B-nya itu boleh 70? Boleh. Boleh. Kalau B-nya 70, paling maksimalnya 70 ya, di sebelum 71. Berarti nilai A-nya berapa? 131 dikurang
70. Berarti nilai A-nya adalah 61. Karena total A tambah B harus 131. Nah, yang dicari pertama itu adalah nilai A minimal, kemudian nilai B maksimal. Nah, dari sini dapat jangkauannya 74 dikurang 61 sama dengan 13. Jadi didapatlah nilai jangkauannya itu di antara 9 kurang dari jangkauan kurang dari 13. Sedangkan I-nya 14. Yang paling memungkinkan adalah yang B. P kurang dari I. Kalau yang bingung tanyain ya. Ada yang mau ditanyain? Bisa dipahami nomor 74? Simon, Devi, Nicola, Adian? Bisa, Kak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor 75. Pada segitiga X, Y, Z berikut, XW sama dengan WY, XW sama dengan WY, sama dengan WZ. Berapa nilai dari 2A? Ada yang sudah menjawab berapa nilainya? Devi sudah? Belum, Kak. Belum? Simon? 80 kayak, Kak. 80. Nicholas? Belum, Kak. Belum. Abian? Belum, Kak. Oh, oke. Di sebelah kiri yang sudut W ini 20, maka di sudut Y maksudnya, maka di seberangnya ini juga nilainya 20 ya. Bertolak belakang. Artinya seberangnya juga sama yaitu 40. Berarti sudut W-nya berapa nih? Kalau di luarnya sudah ada 20 sama 40. Sudut W. Sudut W nilainya akan 2 kali sudut Y. Sudut Y kalau ditotalkan itu 60. Berarti sudut W-nya itu 2 kali 60 derajat. Maka dapatlah sudut W itu 120 derajat. 180 dikurangi 10 ya. Kemudian selanjutnya kita keluarkan segitiga XYZ. Segitiga XYZ, di mana sudut X-nya adalah A dan sudut W-nya sudah kita dapatkan 120. Sedangkan di soal diketahui bahwa XW itu sama dengan WZ, artinya segitiga XWZ itu adalah segitiga sama kaki.
Karena di X itu mempunyai sudut A, maka di kaki yang satunya Z juga sudutnya adalah A. Sehingga bisa kita cari total sudut dalam segitiga itu 180, maka dapatlah A plus A plus 120 derajat sama dengan 110. Sehingga 2A sama dengan 60 derajat. Jawabannya yang D, top 60 derajat. Paham ya? 75 ya? Oh enggak. Oke, 76. Suatu kaleng tabung kelilingnya dibungkus sempurna oleh sebuah label, bagaimana digambarkan berikut. Jika luas permukaan label adalah 12 pi inci, berapakah luas alas lingkaran kaleng dalam inci persegi? Tinggi labelnya di situ 2 inci. Ada yang sudah jawab? Nicholas sudah? Belum, Kak. Belum? Simon? Belum Kak. Belum? Stephanie? Belum, Kak. Belum? Abian? Belum Kak. Belum. Di sini yang diketahui luas permukaan label itu adalah 12 inci. Nah, kalau kita keluarkan labelnya, dia bentuknya akan, ya kalau saya keluarkan kayak persegi panjang gitu, dengan tingginya 2 inci. Luas permukaan label, otomatis labelnya itu mengelilingi kaleng, betul? Sehingga di sini luas permukaan label itu sama dengan keliling tabung. Karena labelnya mengelilingi tabung. Luas permukaan labelnya sudah diketahui yaitu 12 pi. Luas keliling tabung rumusnya apa? Mas, keliling tabung, Mas. Ingat nggak? Dua pi dua pi dua pi r r rt ya Kak. 2 pi r RT. e. Sama dengannya 12 pi. Pi-nya kita coret. Sehingga 12 sama dengan 2 kali R kali tingginya 2 inci. Kita masukkan 2. Berarti 12 sama dengan 4R. Maka didapatlah R-nya sama dengan 3. Nah, kalau udah dapat jari-jarinya 3, yang ditanya luas alas lingkaran. Apa rumusnya? Luas alas lingkaran. Luas lingkaran dirumuskan dengan pi R Kuadrat. berarti pi dikali 3 kuadrat sama dengan 9 pi. Jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyain dari nomor 61 sampai 76?
Abian, Yo, Kak. Nicholas, Nggak ada, Kak. Simon, Enggak ada, Kak. Stephanie. Nggak ada, Kak. Oke, bisa dipahami semua ya dari 1 sampai 76 ya. Coba buka yang selanjutnya ke penalaran kuantitatifnya yang nomor 12. Nah, nomor 12. Nyari pola. X 12, 2, 8, min 2, 4, Y. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y pada pola bilangan di atas. Coba berapa jawabannya? 6 min 6. 6 dan Min 6. Oke, betul. Yang lain? Polanya boleh beda-beda ya. Kalau di sini saya dapatnya X 12, 2, 8, min 2, 4, Y. Kalau saya mendapatkan polanya 12 ke 2, min 10, 8 ke min 2, min 10, maka 4 ke Y juga 4 min 10 sama dengan minus 6. Sedangkan yang satunya min 2 ke 4 ini ditambah 6, 2 ke 8 juga ditambah 6, maka di sini X-nya juga ketika ditambah 6 berarti X-nya 6. Oke, bisa nomor 12, nomor 13-nya 11. 11. Yang lain Sama ke sama. sama ya. Ini jauh lebih gampang. Kalau saya dapatnya 0 plus 15 sama dengan 11 plus 4. 15 sama dengan 15. Kemudian 10 plus 0 sama dengan 3 plus 7. Maka untuk yang ketiganya A plus 8 sama dengan 10 plus 9. Sehingga A plus 8 sama dengan 19. Maka A sama dengan 11. Kalau nomor 14, nah ini yang mana ini? Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus? Total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Total produksi. Kalau bulan Maret totalnya 95 ya. April 40, 80, terus 15. Mei sama. Juni sama. Juli 90 tambah 30. Ini berapa? Betul kawan? Betul, betul. 125 Mas. 40, 80, ini 80 tambah 35, 115 benar. 90 tambah 35, 125. Yang Juni 125 juga. Yang Juli 90 ditambah 30,
120. Berarti option yang A. Total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Kira-kira tepat enggak? Naik, naik, tetap turun. Belum tentu ya. Jawabannya yang mana, Stephanie? Kalau yang B, total produksi di pabrik A, B, dan C akan sama dengan produksi di bulan April 115. Kalau dari totalnya akan kita dapatkan polanya 95, 115, 120. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustusnya berapa? Nicholas, yang mana jawabannya Nicholas? Yang B kayaknya, Kak. Yang B. Stephanie? Kurang ini. Kalau yang D malah ada di bulan Mei. Produksi di pabrik B akan lebih besar dari pabrik A di bulan Mei. Produksi di pabrik B akan lebih besar dari pabrik A di bulan Mei. Apa bulan Mei juga. Nomor 14 nanti aja lah ya. Belum bisa kita tentukan jawabannya yang mana. Kita ke nomor 15 saja dulu. Nah, nomor 15. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi? Fx-nya min x plus 1. Fx itu yang merah, min x plus 1 itu garis lurus. Ini yang merah itu grafik fx. Sedangkan yang biru ini adalah grafik gx. Pernyataan 1, grafik Y sama dengan Fx memotong sumbu Y di 0,2. Fx memotong sumbu Y di 0,2. Ini salah. Karena seharusnya dia memotong di sumbu Y itu di 0,1. Benar memotong sumbu Y di 0,1. Kelihatan di gambarnya yang ini 0,1. Biasanya kalau satu salah, 3 juga salah ya. Grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx berpotongan di 1,1. Nah, salah. Ini bukan 1,1. Ini belum nyampe 1. Ini juga belum nyampe 1. Yang kedua, grafik Y sama dengan Fx di atas grafik Y sama dengan Gx untuk X kurang dari 1. Fx di atas Gx berarti Fx lebih besar dari Gx. Kita cek Fx-nya min X plus 1 lebih besar dari 2 pangkat X min 1. Untuk X kurang
kurang dari 1. Kita coba masukkan X-nya 0. 0 plus 1 lebih besar dari 2 pangkat 0 min 1. 1 lebih besar dari 1 min 1. 1 lebih besar dari 0. Betul. Keduanya benar. Yang keempat, grafik Y sama dengan GX melalui 0,0. Benar. Ini, GX-nya melalui 0,0 berdasarkan 3 bar. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi? Yang salah itu berarti 1 dan 3. Nyaman? Iya kayak Kak. Jadi jawabannya yang mana? Di option tuh 1, 2, 3 saja yang benar. Ini yang benar tuh maksudnya benar menunjukkan kesalahannya atau benar Benar. ya? Nicholas? Satu dan 3 kalau kita di sini salah, berarti bisa B. Yang kalau opsinya di sini yang benar menunjukkan kesalahannya B. Tapi kalau yang benar itu tentang jawabannya berarti C. 2 dan 4 saja yang benar. Oke, ada yang mau ditanyain nomor 15? Stephanie? Nggak ada, Kak. Nicholas? Benar, Kak. Ada. Simon? Nggak ada Kak. Ya. Oke, kita ke terakhir ya. Nomor 16. Randy mengambil sebutir kelereng dari sebuah tas yang memuat kelereng merah, biru, dan hijau. Jika terdapat 20 kurang. Jika terdapat 20 kurang kelereng di tas tersebut, apakah peluang ia mengambil kelereng merah lebih dari 1/4? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, banyak kelereng biru 2 kali lipatnya kelereng hijau. Yang kedua, peluang kelereng yang terambil tidak biru adalah 3/5. Oke, di sini kelerengnya ada merah, biru, hijau. Kita cek pernyataan. Cek pernyataan. Yang pertama, banyaknya kelereng biru 2 kali lipatnya hijau. Artinya di sini B sama dengan 2H. Kalau mau dibikin peluang, berarti tinggal peluang B, berarti sama dengan 2 kali peluang hijau. Artinya dari sini peluang hijaunya setengah kalinya peluang biru ya, sama aja. Nah, kalau pernyataan 1 doang bisa, apakah bisa menjawab kelereng merah yang terambil lebih dari 1/4? Ternyata dari sini karena yang diketahui cuma kelereng birunya 2 kali hijau, maka kesimpulannya pernyataan 1 doang belum cukup atau tidak cukup. Kemudian kita masuk ke pernyataan yang kedua. Peluang kelereng yang terambil tidak biru adalah 3/5. Tidak biru artinya peluang biru komplement.
Komplement itu yang bukan. Di situ 3/5. Nah, dari sini pakai rumus komplement tadi, maka didapatkan peluang birunya. Peluang yang terambil biru itu adalah 1 dikurang 3/5. Jadi peluang birunya sama dengan 2/5. Yang diketahui lagi-lagi cuma kelereng biru, berarti ini juga belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kalau misalkan dua pernyataan ini kita gabung jadi satu. Jadi pernyataan 1 dan 2 akan kita gabung. Di situ tadi ada kelereng warna merah, jadi peluang merah ditambah peluang biru ditambah peluang hijau, itu hasilnya sama dengan 1. Karena kalau kejadian peluang itu terambil 1. Sehingga peluang merah ditambah peluang birunya 2/5 ditambah peluang hijaunya tadi setengah kali peluang biru, berarti setengah dikali 2/5 sama dengan 1. Dicoret. Peluang merah ditambah 2 tambah 1, 3/5 sama dengan 1. Sehingga didapatlah peluang merah sama dengan 1 dikurang 3/5. Peluang merah sama dengan 2/5. Nah, apakah 2/5 itu lebih besar daripada 1/4? Ternyata 2/5 itu memang lebih besar dari 1/4, sehingga kedua pernyataan bersama-sama itu bisa menjawab pertanyaannya. Maka jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Ada yang mau ditanyain? Simon, Nicholas, Happy, Abian? Nggak ada, Kak. Oke, bisa dipahami ya? Oke, berarti untuk KBM online hari ini TPS kuantitatif persiapan 6 sudah semuanya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dari saya cukup sampai sini dulu ya. Saya Heri, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Oke, Kak.